Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Angga Diansyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah informasi tentang bagaimana prosedur dalam ekspor porang atau komoditas pertanian lainnya. Dan sebelum lanjut videonya, saya kasih waktu 10 detik. Bagi yang belum berlangganan channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Like jika teman-teman suka video ini dan share ke media sosial teman-teman semuanya. Oke, tak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Kegiatan ekspor barang merupakan sistem perdagangan yang paling diminati oleh kaum pengusaha. Selain mendapatkan harga jual yang lebih tinggi, kegiatan ekspor juga memberikan pemasukan terhadap negara berupa devisa. Dalam hal ini, pemerintah sendiri berupaya untuk memaksimalkan ekspor barang ke luar negeri. Salah satunya berasal dari komoditas pertanian. Bisa teman-teman lihat bahwa kinerja Kementerian Pertanian saat ini menunjukkan adanya peningkatan ekspor dari tahun ke tahun. Untuk nilai ekspor pertanian pada triwulan 1 tahun 2020 yaitu mencapai 100,7 triliun rupiah. Untuk pertumbuhan yaitu 14,5% dibandingkan nilai ekspor pada periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bagaimana tidak? Tahun 2019 saja Indonesia dinobatkan sebagai eksportir dari hasil pertanian yaitu terbesar di Asia Tenggara dan terbesar kelima di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, Australia, dan Brasil. Dengan hasil ini membuat berbagai produk hasil pertanian sangat melimpah dan akibatnya produk tersebut tidak bisa terserap sepenuhnya di pasar global karena penawaran jauh lebih besar daripada permintaan yang mengakibatkan jatuhnya harga suatu produk. Maka dari itulah pemerintah berusaha menstabilkan harga produk pertanian, yaitu dengan cara menggerakkan pelaku usaha para petani dalam menjual produk pertanian ke luar negeri. Tetapi masalahnya, bagaimana petani melakukan langsung kegiatan ekspor? Meningkatkan prosedur ekspor yang bisa dibilang cukup rumit dengan berbagai syarat perizinan yang dibutuhkan. Bahkan, mungkin ada sebagian orang yang baru mengenal istilah ekspor. Sebenarnya, ekspor atau menjual produk pertanian sudah tidak serumit seperti ekspor barang yang biasanya memerlukan banyak dokumen. Kegiatan impor dari mancanegara yang mempunyai banyak aturan seperti pajak impor dan biaya masuk. Hal ini menjadi kesempatan emas bagi petani porang mengingat porang itu sendiri saat ini mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Dan itulah menjadikan peluang yang strategis yang bisa dikembangkan. Lalu, apa syarat-syarat agar produk pertanian kita bisa ekspor sendiri ke luar negeri? Yuk kita simak bareng-bareng bagaimana prosedurnya. Langkah yang pertama adalah mengetahui prospek porang di negara tujuan. Poin 1 ini bisa diartikan pengecekan produk yang akan dilakukan ekspor. Apakah produk tersebut dibutuhkan oleh pasar internasional atau tidak? Apakah tanaman tersebut kurang diminati apa tidak? Nah, untuk tanaman porang sendiri, sampai saat ini potensinya masih sangat luas dan sangat luar biasa. Dan saat ini sudah diminati oleh negara-negara luar. Maka untuk poin ini bisa dibilang porang memiliki nilai yang sangat besar untuk diekspor. Di tahun 2020,
Produk pertanian yang memiliki nilai tertinggi di pasar ekspor selain porang antara lain. Yang pertama adalah kopi. Kopi adalah komoditas yang banyak dicari di pasar luar. Dan kopi-kopi yang sudah menembus pasar internasional, contohnya adalah kopi Aceh, yaitu kopi Gayo, yang mana terkenal dengan cita rasa dan kualitasnya di mancanegara. Pada periode Juli tahun 2020 saja, ekspor kopi di Indonesia mencapai 186,6 ribu ton, di mana jumlah ini naik 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah hortikultura. Mulai bulan Januari sampai Desember tahun 2019 saja, nilai ekspor hortikultura mencapai 6,38 triliun rupiah. Dan di tahun ini ditargetkan akan meningkat sekitar 10 triliun rupiah. Indonesia memiliki banyak komoditas hortikultura dengan keunggulan komprehensif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki sekarang. Potensi ekspor hortikultura dapat digenjot secara maksimal, ujar SLY di Ballroom Hotel Jakarta. Yang ketiga adalah kelapa sawit. Komoditas yang memiliki peluang besar lainnya adalah kelapa sawit. Nilai ekspor kelapa sawit pada periode Oktober 2020 yaitu mencapai sebesar 2,69 miliar US dollar dengan volume 1,15 juta ton. Yang keempat adalah lada hitam. Produk ini sangat potensial diekspor di beberapa negara seperti India, Amerika, Prancis, Sri Lanka, Belanda, Jerman, dan Vietnam. Pada tahun 2020, ekspor lada hitam mencapai 89.902 ton. Yang kelima adalah kayu gaharu. Komoditas ini juga membuat Indonesia menjadi eksportir gaharu terbesar di dunia. Fakta lainnya bahwa kayu ini juga merupakan kayu termahal di dunia, dengan nilainya mencapai 1 miliar rupiah per kilo sampel tanaman. Nah, jadi gaharu merupakan bahan mentah termahal di dunia. Nah, itu tadi merupakan 5 komoditas andalan Indonesia yang bisa dimanfaatkan sebagai produk ekspor pilihan sobat petani yang ada di Indonesia. Dan jika teman-teman ingin mengetahui informasi lengkap produk-produk apa saja yang diminati pasar internasional, bisa langsung cek di situs resminya Kementerian Pertanian yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah. Setelah mengetahui potensi porang kita ternyata diminati oleh negara luar, maka langkah berikutnya, yaitu langkah yang kedua, adalah melakukan penawaran produk kepada calon pembeli. Tentunya kita harus melakukan korespondensi atau riset penawaran produk dengan detail dan baik dari segi pemanfaatan, mutu, harga, dan syarat pengiriman. Pada step ini, setiap negara memiliki kebijakan serta regulasi yang berbeda-beda dalam mendatangkan produk impor, seperti contoh negara Jepang. Jepang terkenal memiliki syarat serta aturan yang sangat ketat. Untuk masuk pasar Jepang, komoditas pertanian Indonesia harus memenuhi standar Jepang. Di antaranya adalah food safety traceability, seperti yang diungkapkan Sri Nuryanti saat menjadi pemateri di acara webinar Peluang Pasar Komunitas Pertanian di Indonesia sangat terbuka lebar. Jika sudah memenuhi standar Jepang, maka jika ingin masuk ke negara lain akan lebih mudah ditempuh, karena standar impor Jepang adalah standar tertinggi di dunia. Apabila produk jika sudah diterima di negara Jepang akan laku di seluruh dunia. Selain itu, Sri Nuryanti juga menambahkan pengiriman ke Jepang tidak menginap karena produk pertanian harus segera diolah. Maka
Semakin dekat, semakin cepat sampai, maka kualitasnya bisa terjaga. Langkah yang ketiga adalah persiapan produk. Dalam kegiatan ekspor maupun impor tentunya menghadapi tantangan dan berbagai kendala, seperti memakan waktu yang lama, jarak tempuh yang sangat jauh, pengujian kualitas, pengujian barang, proses pembayaran, bahkan regulasi dari pemerintah yang kadang memberatkan pengekspor. Dalam hal ini yang harus diperlakukan seperti cara pengemasan, ketahanan produk, modal transportasi, dan penempatan produk. Hal ini yang mempengaruhi baik buruknya kualitas produk hingga sampai tujuan. Selain itu, jika ingin ekspor porang, teman-teman harus stuffing produk porang, memakai modal transportasi yang sudah dipilih. Jika produk sudah diangkut, teman-teman akan menerima bill of lading yang akan digunakan untuk proses pencairan dana letter of credit. Setelah mencapai kesepakatan, proses pembayaran akan memakai metode cash, insurance, dan freight. Setelah itu, teman-teman pastikan mengasuransikan barang tersebut. Apabila importer sudah melakukan pembayaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen. Dan hasilnya, jika tidak terjadi kesalahan, maka proses selanjutnya produk akan diekspor dan bisa diterima oleh importer. Langkah keempat adalah persiapan dokumen. Jika sudah selesai packing, langkah selanjutnya adalah persiapan semua dokumen yang diperlukan, seperti surat pemberitahuan barang ekspor yang meliputi data penerima barang, data eksportir, negara tujuan, transportasi, dan detail produk yang akan dikirim. Dan langkah yang kelima sekaligus yang terakhir adalah karantina tanaman. Karantina tanaman merupakan karantina ekspor yang wajib dilalui. Tujuannya agar organisme atau pengganggu pada tanaman bisa terdeteksi atau aman dari penyakit. Untuk karantina tanaman itu sendiri cukup membawa yang akan diekspor, kemudian menunggu hasilnya dari petugas. Apakah tanaman porang tersebut sudah terbebas dari residu, pestisida, dan hama. Dan untuk alurnya sendiri meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan secara visual ataupun di laboratorium. Selanjutnya adalah pengasinan dan pengamatan. Proses ini dimaksud untuk membebaskan media pembawa seperti alat angkut dan pembungkus. Selanjutnya adalah penahanan dan penolakan. Hal ini dilakukan apabila tidak memenuhi kriteria ekspor barang. Nah, demikian adalah ulasan dalam cara proses ekspor porang atau komoditas pertanian lainnya ke luar negeri, dan informasi tambahan lainnya seputar dunia pertanian. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan ucapan, pemberian data, sampai dalam proses pengetikan. Itu semuanya benar-benar tidak kami sengaja. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Call